Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sahabat, para subscriber, dan para pemirsa sahabat Insan Praja dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk membuat konten lagi. Dan nantinya kita akan membahas tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di Nusantara ini, dan berbagai banyak. Di situ ada ramalan-ramalan, ada primbon-primbon Jawa yang telah kami lihat dan kami dengar di beberapa sosial media, mungkin ada di YouTube dan di berbagai sumber-sumber lainnya. Sebelum kita masuk ke tema konten untuk hari ini, kita akan sapa dulu bagi para subscriber kita, para pemirsa, para sahabat, para saudara-saudara kita semuanya dimanapun berada, yang mungkin ada di dalam Indonesia, yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Bali, di seluruh Indonesia, dan yang ada di luar negeri ya, yang mungkin ada di negara Malaysia, di Brunei Darussalam, di Hong Kong, di Arab Saudi, di Singapura, di Korea, di Jepang, di seluruh dunia. Ya, kami doakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohaninya, dan yang sakit-sakit segera penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan, sembuh total dan tidak kambuh lagi. Dan tak lupa juga semoga dibukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah penjuru. Amin Allahumma amin. Baik. Untuk konten kita kali ini akan sedikit membahas tentang beberapa di situ ada ramalan-ramalan dan juga dari pendapat-pendapat berbagai spiritual yang ada di Nusantara ini, dan mungkin juga di beberapa sosial media, di buku-buku, di primbon-primbon Jawa, mengenai tentang gerhana matahari yang barusan terjadi, dan berbagai ramalan di tahun ke depan itu akan ada bencana besar. Itu kami di sini bukan kok meramal, bukan, jadi hanya ingin mengetahui apakah itu dari beberapa ramalan-ramalan spiritual dan di buku-buku primbon-primbon Jawa itu benar apa tidak. Nah, begitu. Jadi sedikit saya ketahui itu di primbon Jawa ya, dan apabila ada gerhana matahari kok terjadi pada hari Jumat, apalagi di bulan Ramadan, di sasi, kalau di Jawa itu di sasi poso ya, di sasi Sawal. Nah itu jika ada terjadi gerhana matahari, maka di situ akan banyak terjadi, misal akan ada wabah besar, akan ada banyak orang meninggal, akan ada bencana-bencana, musibah-musibah yang akan menimpa kita semuanya. Nah, di sini kita akan melakukan mediumisasi mengenai hal-hal itu. Apakah benar di Nusantara ini setelah terjadi gerhana matahari itu akan terjadi bencana yang sangat besar? Apakah betul seperti itu? Dan apakah ia akan banyak orang mati setelah gerhana matahari ini terjadi? Dan itu semuanya apakah benar? Dan kami himbau lagi untuk konten ini boleh dipercaya boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengetahui dari sisi gaibnya, dan keyakinan kita kembalikan semuanya kepada diri kita masing-masing sesuai keyakinannya. Dan untuk kebenarannya pun mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemilik kebenaran yang hak dan yang mutlak. Ini apa ada yang disampaikan mengenai mungkin konten yang akan kita bahas ini, bagaimana tentang ramalan-ramalan itu, mungkin pendapat sampean ini. Ya, kami sebagai kru Insan Praja juga ingin mengetahui apa kejadian setelah gerhana matahari ini. Kami juga belum tahu, makanya kita akan menguak dari sisi gaibnya. Nanti apa yang terjadi, ya silahkan
pemirsa boleh yakin, boleh tidak yakin, yang tidak yakin juga nggak apa-apa, kita nggak memaksa kan. Iya betul. Sebab banyak sekali ya yang membahas tentang gerhana matahari ini, dan yang mungkin mengatakan setelah gerhana matahari ini akan terjadi ini, akan terjadi ini, itu sudah banyak sekali kita tonton di sosial media, terutama di YouTube maupun di TikTok gitu ya, sudah banyak sekali. Para spiritual Jawa, spiritual di Nusantara ini juga sudah banyak membahas tentang kejadian yang akan terjadi setelah gerhana matahari, yang mungkin dibilang cukup langka sekali, yang baru saja terjadi di dunia ini. Ya semua itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara diri kita masing-masing memperbaiki ibadah kita ya. Iya betul. Itu aja. Mari kita mulai langsung ya proses mediumisasi ini. Nah ini jadi mungkin yang para pemirsa sahabat Insan Peraja yang mungkin memiliki kelebihan ya, seperti indigo atau mungkin mempunyai mata terawang, indera keenam. Nah boleh dibuktikan lah, dilihat apa nanti yang masuk ke dalam tubuh saya ini, tubuh mediator ini, dan itu apa benar, nanti wujudnya apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Begitu. Tapi ya jangan nanti kalau nggak tahu ya jangan mengada-ada. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja, nggak usah komen. Kalau tahu silahkan di komen aja ya. Ya betul gitu. Karena kalau mengada-ada nanti takutnya salah ya, kalau benar, kalau enggak kan gitu ya. Ya. Ini sebelum saya masukkan gaib dalam tubuh media ini akan saya protek dulu, kira nggak ada penyusup nanti masuk. Semuanya yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk otomatis. Jika ada yang penyusup dari luar dari dalam otomatis dibersihkan semuanya dari masuk ke neraka. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Akan saya tarik salah satu yang mengerti tentang setelah gerhana matahari dari gaib, yang paling mengetahui, saya persilakan hadir masuk dalam tubuh mediator yang di depan saya ini. Yang asli masuk, pastikan yang asli. Kalau ada penyusup langsung ditendang semuanya. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara telah hadir dalam memenuhi panggilan saya. Kalau minta boleh tahu saudara ini siapa? Saya salah satu yang menduduki tanah Jawa ini, dan saya punya pengaruh besar
tanah Jawa ini. Tetapi untuk wujud asli saya tidak diperkenankan untuk memberitahu. Iya, tidak apa. Kalau boleh tahu dari golongan apa maksudnya? Dari bangsa apa gitu? Saya dari bangsa jin. Apakah saudara sudah muslim? Sudah. Kalau begitu maaf, saya akan caranya akan saya tag dulu. Boleh? Akan. Buktikan perkataannya, jikalau perkataan itu bohong, sekarang juga tubuhnya hancur, tubuh berpotong-potong sekarang juga. Ya, terima kasih. Ternyata alhamdulillah benar. Maaf kalau saya tadi kurang sopan mendatangkan saudara ke sini dan tidak percaya, karena saya juga mengantisipasi adanya penyusup masuk dalam media ini. Ya, ada apa Anda memanggil saya ke sini? Ini ada yang saya pertanyakan karena saya juga belum tahu tentang setelah apa terjadinya gerhana matahari yang kemarin itu. Sebenarnya ada apa yang katanya banyak korban, banyak bencana alam yang sangat dahsyat. Itu gimana kabarnya saudara? Mohon dijelaskan. Itu suatu pertanda besar. Mengapa alam ini terjadi hal-hal seperti itu? Iya. Karena sudah saatnya keadilan alam semesta ini untuk membersihkan semua keangkaran, kemungkaran, kezoliman, dan perbuatan-perbuatan tercela, dan manusianya akan disingkirkan dari muka bumi ini oleh Yang Maha Kuasa sebagai wujud dan sesuatu yang besar bagi alam semesta ini yang akan menuju di zaman yang sangat sejahtera sekali. Maka dari itu, Ya. Mungkin saja di tahun ke depan nanti akan ada wabah yang besar-besaran. Dan wabah itu sulit dikenali dan dijangkau oleh akal, logika dari manusia. Mungkin saja akan mematikan. Dan mungkin saja benar apa yang dikatakan oleh semua orang itu, bahwa akan banyak orang-orang mati setelah ini.
Mungkin saja akan tersisa orang-orang yang hatinya bersih, keteguhannya, keimanannya, ketakwaannya, yang sudah dipilih oleh Yang Maha Kuasa. Mengenai bencana-bencana itu sudah terjadi sejak dulu. Dan di tahun ke depan akan banyak bencana. Memang itu benar. Karena di tahun ini bisa dikatakan tahun pembersihan bagi para manusia. Akan tersisa manusia yang mempunyai budi luhur, yang terpuji. Sampai segitu ya. Ya. Nah, gimana caranya, solusinya untuk apa? Kita kembali, maksudnya untuk memperbaiki diri biar menjadi budi pekerti yang luhur tadi. Apakah tidak terlambat memperbaiki sekarang ini, maksud saya ini? Tidak ada sesuatu yang terlambat. Jika masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, maka gunakanlah sebaik-baiknya untuk membenahi diri, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Iya. Nah, yang mau dibersihkan itu yang gimana maksudnya, saudara? Manusia-manusia yang tidak punya hati nurani, dan manusia-manusia yang telah berbuat kezoliman sesuai dengan nafsunya, dan yang berbuat seenak-enaknya di muka bumi ini, dan keserakahannya itulah yang akan membersihkan dirinya dari muka bumi ini. Selama di muka bumi ini masih ada orang-orang yang hatinya serakah dan berbuat keji, kezoliman, dan lain-lain itu, maka bumi ini belum akan sejahtera. Bumi ini akan sejahtera dan semuanya akan menuai kemuliaan hidup yang sesungguhnya itu setelah manusia-manusia yang berbuat kezoliman itu tidak ada lagi di muka bumi ini. Nah, kira-kira yang di orang yang hidup di dunia ini banyak yang zalim apa kira-kira ini, banyak yang zalim apa banyak yang baik kira-kira menurut saudara ini? Setauku masih banyak kezoliman yang terjadi di muka bumi ini, sehingga banyak sekali bencana-bencana yang akan datang menghampiri para penduduk bumi. Apa ada kaitannya orang pepatah kata yang dulu zaman nenek moyang kita, mbah saya itu bilang kalau orang Jawa itu tinggal separuh, apa ada hubungannya dengan itu? Bisa saja. Yang satu dari negeri apa yang tinggal satu jodoh itu, nah, itu pepatah dulu juga ada kata-kata seperti itu yang mungkin
kedepannya ini akan terjadi seperti ini ya, yang dibersihkan semua keangkara murkaan itu. Iya. Berarti dunia ini akan gemah ripah loh jinawi kalau sudah bersih semua itu. Iya, betul. Makanya ada satu pemimpin yang nantinya akan membimbing kita semuanya. Iya. Menjadi manusia yang memiliki budi luhur yang sangat bagus. Siapa beliau? Beliau adalah pemimpin akhir zaman yang akan memimpin kita semuanya. Apa pemimpin akhir zaman itu boleh dikatakan Al-Mahdi atau Imam Mahdi? Iya, betul. Beliaulah yang nantinya akan membimbing kita semuanya menjadi manusia yang memiliki budi luhur yang bagus. Ya, ini maaf pertanyaan saya jikalau rahasia. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Ini tuh nanti di di hari-hari itu maksudnya ikut dalam pembersihan enggak? Pasti akan ikut. Pasti akan ikut juga itu. Iya. Sampai segitunya ya. Mungkin di daerah di Pulau Jawa ini apa di seluruh dunia? Seluruh dunia. Ya, kalau melihat mulai dari kemarin bencana-bencana alam itu tidak ada redanya, bahkan silih berganti. Yang satu belum reda, yang satu sudah muncul, yang satu sudah muncul gitu terus. Betul. Jadi intinya mau pembersihan manusia-manusia yang istilahnya bukti pekertinya kurang baik tadi ya. Iya. Maka dari itu mulailah dari sekarang kita untuk membenahi diri kita. Memperlakukan sesuai tujuan kita hidup di muka bumi ini dan tujuan kita diciptakan itu untuk apa. Dan jangan sampai kita terlena supaya kita selamat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan akidah kita dan keimanan kita, mungkin termasuk juga saya dan seluruh pemirsa yang dimanapun berada. Di tahun ke depan akan terus banyak terjadi gejolak-gejolak alam. Kematian pun akan banyak terjadi. Bencana alam sangat dahsyat, sangat besar yang mungkin tidak pernah menimpa kita semua sebelumnya. Itu akan datang menimpa kita. Jikalau kita enggan mau sadar dan kembali kepada Sang Pencipta kita. Kapan lagi kalau kita tidak memulai dari sekarang supaya kita selamat. Adu domba antar saudara, antar umat muslim semuanya. Itu akan diadu domba. Keyakinan hatinya disitulah akan digembor dan akan digempur. Orang yang teguh dengan hatinya akan selamat selama dia dalam jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara mau hadir ke sini. Saya panggil tadi dengan dalam keadaan saya tidak sopan, mungkin saya minta maaf. Sekarang saudara boleh kembali ke tugas panjenengan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana rasanya tadi? Apa yang dirasakan?
Ya, lumayan lah, lumayan ada bobotnya. Ya mungkin pemirsa yang ada di manapun mungkin bisa tahu, yang tahu tentang goib mungkin ya bisa dicek Ya, lewat mata Anda ya, mata batin mungkin dari terawangan, indera keenam, silahkan yang indigo tadi kan udah tahu. Nah intinya ini kita bukan menakut-nakuti ya, kita mencari tahu solusinya ada di diri kita sendiri. Karena pembersihan seperti tadi sangat memprihatinkan ya. Ya segeralah kita larilah kembali kepada Allah kan ya, biar kita nggak termasuk orang-orang seperti yang dibersihkan tadi ya. ya. Intinya gimana, mau pesan apa mungkin yang Udah disampaikan? cukup. Ya intinya jangan menuruti hawa nafsunya, silahkan dikendalikan walaupun sedikit demi sedikit mulai dari sekarang, karena bencana akan terjadi terus menerus katanya tadi. Ya mudah-mudahan, karena semua kemudian kan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Kan kita berbuat baik dari mulai sekarang kan nggak ada ruginya kan. Yang untung kita sendiri. Jadi jangan menunggu kalau ada bencana baru kita kembali ke Allah kan. Baru sadar. Belum saja, sebelum bencana ya kita kembali dulu pada Allah. Ingatlah pada Allah, jangan mengada-ada katanya. Sudah, mungkin sekian. Mau ditutup. Apabila ada tayangan kami kurang cocok di hati pemirsa, mungkin kita sebagai kru insan peraja minta maaf yang sebesar-besar ya. Iya. Karena manusia itu makna salah dan lupa. Kita di sini kalau nggak cocok dengan keyakinan saudara ya sahabat semuanya, anggaplah ini sebagai hiburan aja gitu, jangan diperdebatkan ya. Betul. Kita YouTube Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.